Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan melanjutkan tentang mengenal diri, kemudian mengenal Tuhan ya. Ini bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama sudah saya sampaikan tentang teori dan tes psikologi DISC dan juga yang segala macamnya. Maka di situ disebutkan bahwa manusia itu memiliki talenta yang begitu banyak, multi talenta ya. Meskipun dari masing-masing talenta yang ada itu tentu saja kadarnya berbeda-beda, karena itu akan tergantung dari perkembangan di mana lingkungan kita, lingkungan manusia itu berada. Kalau di sesi yang pertama saya sebutkan ada karakter dominance, ada karakter influence, ada karakter steadiness, ada karakter compliant ya. Nah, itu bagian luarnya kita, bisa seperti itu gitu ya, untuk mengetahui siapa diri kita. Tetapi itu di bagian luar, yang itu akan berguna bagi kita untuk berinteraksi gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal lainnya yang perlu kita ketahui dari proses yang berikutnya, yaitu bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, mengenal Tuhan kita melalui konsep makrokosmos dan mikrokosmos ya. Tapi sebelum kita masuk ke konsep mikrokosmos dan makrokosmos, saya ingin sedikit bercerita bahwa di dalam salah satu kitab ya, kitabnya teman-teman Muslim, di situ ada surat Al-Kautsar ya. Jadi di situ dijelaskan Inna a'toina kal kausar. Kalau saya mengutip penjelasan dari Buya Syakur yang menyebutkan bahwa itu artinya, bukankah di dirimu sudah aku berikan begitu banyak nikmat. Itu kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi sebenarnya itu menurut Buya Syakur adalah multi talenta. Jadi Al-Kautsar itu sebuah telaga. Di sana ada beragam isinya telaga itu ya. Ada madu, ada susu dan segala macamnya, air yang menyegarkan. Pokoknya banyak sekali di situ. Nah, Kautsar itu sebetulnya bahasa Ibrani, yaitu asal katanya Kautsar, sertifikasi ya. Sertifikasi talenta. Jadi manusia itu, karena itu manusia itu sebetulnya multi talenta. Makanya ketika kita melakukan tes DISC, maka kita akan mendapati diri kita sebenarnya berada pada keempat-empatnya itu, meskipun dengan intensitas dan tekanan yang berbeda-beda. Tapi semuanya ada dalam diri kita. Artinya sebenarnya manusia itu multi talenta, apapun bisa. Nah, kenapa kemudian seperti tidak bisa? Karena memang perkembangan seseorang itu sangat dipengaruhi lingkungan gitu ya. Nah, Anda yang belum jelas mungkin bisa melihat di bagian 1 ini. Jadi di sana saya jelaskan tentang DISC itu. Nah, teman-teman, ketika kita mau menggunakan talenta kita yang ada itu, maka fasoli lirabbika wanhar. Jadi sering berkomunikasi dengan Tuhannya, sering berkomunikasi dengan Tuhan kita dalam menggunakan talenta yang kita miliki itu. Dan kemudian diwajibkan kita untuk berkorban, untuk melihat kepentingan yang lebih luas, bukan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan masyarakat sekitar, kepentingan bangsa. Kita gunakan talenta itu untuk mereka juga sebagai pengorbanan, sebagai ibadah kita. Mestinya seperti itu gitu ya, mestinya seperti itu. Nah, oke lah. Itu bagaimana cara mengenal diri kita, kemudian talenta apa saja yang ada dalam diri kita. Sebetulnya multi talenta. Manusia itu multi talenta gitu ya. Sesuai dengan telaga Kautsar itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada konsep makrokosmos dan mikrokosmos gitu ya. Karena disebutkan bahwa ketika kita menggunakan talenta kita, maka kita sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan kita. Nah, pertanyaannya adalah seberapa sering kita berkomunikasi dengan Tuhan kita ketika kita menggunakan talenta yang kita miliki itu. Karena kalau kita tidak sering bertanya ya bisa saja kita dibohongi oleh pikiran kita ya, dan kita bisa tersesat kan gitu. Oke, kita masuk ke konsep mengenal Tuhan dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos dan mikrokosmos itu kita bisa sederhanakan bahasanya jagat besar dan jagat kecil. Makrokosmos atau jagat besar itu adalah sesuatu yang ada di luar kita. Misalkan bumi, itu di luar kita ya. Kemudian
dalam bumi itu ada lautan, ada hutan, kemudian ada oksigen, ada lapisan ozon, kemudian keluar lagi ada planet, ada galaksi dan segala macamnya. Itu makrokosmos ya. Kemudian dari makrokosmos itu di dalam bumi itu ada raja yang bersemayam di istana gitu kan. Jadi istananya itu berada di bumi, kemudian raja itu berada dalam istana itu. Nah, raja inilah yang mengatur segala aktivitas masyarakat, kan gitu. Jadi kalau konsep itu, maka raja sebagai manifestasi dari Tuhan semesta alam, kepanjangan dari Tuhan semesta alam, maka raja itu mengatur kehidupan masyarakat di dalam kerajaannya. Makanya masyarakat itu sendiko dawu terhadap raja, karena raja adalah perwakilan Tuhan gitu ya. Nah, itu dalam konsep makrokosmos, keberadaan di jagat besar itu ada kepanjangan Tuhan, yaitu raja yang bersemayam dalam istana. Oke, sekarang begini, kalau itu makrokosmos atau jagat besar, bagaimana dengan jagat kecil? Jagat kecil atau mikrokosmos itu adalah diri kita. Nah, di dalam diri kita itu juga menampung semua yang ada di dalam jagat besar atau dalam makrokosmos. Kita juga ada oksigennya. Kita bernafas, dalam tubuh kita mengalir oksigen. Kemudian juga ada lautan, ada hutan, semuanya ada di dalam diri kita. Bahkan planet pun tergambar atau ada dalam bentuk kecil dalam diri kita gitu ya. Nah, bagaimana dengan raja dalam konsep jagat besar atau makrokosmos? Maka di dalam diri kita juga ada istana yang akan ditempati oleh raja, yaitu hati gitu ya. Nah, hati itu sebagai sebuah istana di mana raja bersemayam dalam istana itu. Karena itu Tuhan ada dalam kedalaman hati kita. Kalau kita meminjam konsepnya teman-teman muslim, di situ dijelaskan, hai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi. Konsep ini sangat jelas bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau kita meminjam konsep makrokosmos, maka Tuhan ada di dalam kedalaman hati kita, bersemayam di situ. Nah, sudahkah, kalau kita kembalikan lagi, bahwa manusia itu multi talenta, bisa apa saja? Jadi bisa sebagai seorang leader, atau dalam tes psikologi DISC itu dominance, kita bisa punya kemampuan untuk mengarahkan lingkungan kita, mengarahkan masyarakat kita seperti seorang raja, dominance. D. Kemudian kita juga bisa multi talent yang lain, yaitu sebagai seorang influencer, mempengaruhi lingkungan kita untuk berbuat lebih baik, memotivasi gitu ya. Kita juga bisa berdakwah di situ, karena influence ini adalah sifat-sifat yang kita miliki, bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Kita sekaligus juga punya talenta untuk konsep development. Jadi human research development, membangun pengembangan diri manusia yang ada di dalam talent steadiness gitu ya. Kemudian kita juga punya kemampuan yang analitis, seorang analitik militer atau seorang analisis, seorang laboratorium, seorang akuntan. Itu ada dalam talenta kita yang kita sebut compliant dalam tes DISC. Nah, masalahnya teman-teman, dari multi talent yang ada itu, sudahkah kita sering-sering menggunakan atau bertanya, berkomunikasi dengan Tuhan kita yang ada di dalam hati kita dalam menggunakan talenta itu? Karena kalau tidak, maka kita akan tersesat. Misalkan kita menggunakan kemampuan kita, talenta kita, mengarahkan masyarakat untuk berbuat jelek, ya bisa, karena kita punya kemampuan untuk itu. Tetapi sudahkah itu dikomunikasikan? Nah, di sini kata kuncinya, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya secara mikrokosmos, maka dia akan mengetahui Tuhannya ada di mana dan siapa Tuhannya. Kemudian siapapun yang mengenal konsep makrokosmos, dia juga akan melihat di mana Tuhannya berada. Karena itu terjawab di sini, karena siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Teman-teman, ini sangat
terbatas, karena kalau kita meminjam istilahnya teman-teman dari Jawa, Tuhan itu tan kinoyong opo, tidak bisa dicapai dengan apapun gitu ya, tapi dengan rasa, dengan hati, maka kita akan bisa membuktikan bahwa Tuhan memang ada dan bersemayam dalam diri kita. Oke, keterangan yang terbatas ini saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan bahasa dan keterbatasan pemikiran dan juga hati dan juga rasa saya. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.